selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya, Jasmine Rahmadi. Inilah kabar Sumatera untuk Anda. Pemirsa, kapal pengangkut minuman beralkohol ilegal disergap petugas Bea dan Cukai Batam, Kepulauan Riau. Kapal berhasil diamankan setelah dikepung di perairan Tanjung Sengkuang. Kapal motor tanpa nama ini disergap tim patroli Bea dan Cukai Batam di perairan Tanjung Sengkuang, lalu digiring ke dermaga Batu Ampar. Kapal berlayar dari Jurong mengangkut minuman beralkohol dengan nilai lebih dari 4 miliar rupiah. Sebelumnya, saat dikejar, kapal menabrak salah satu kapal milik petugas Bea dan Cukai. Lalu seluruh awak kapal berhasil kabur dengan melompat ke laut, dijemput oleh komplotannya menggunakan kapal pancung. Kemudian kita mengejar satu kapal ya, yang diduga sebagaimana informasi yang terlihat tersebut menuju perairan Sengkuang. Nah, di mana di perairan Sengkuang tersebut kapal tersebut melakukan perlawanan dan menabrak salah satu kapal patroli ikan. Ribuan minuman beralkohol ini akan segera dimusnahkan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Bayi perempuan ditemukan warga dalam kondisi selamat di kebun sawit di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Warga kemudian membawa bayi tersebut ke rumah sakit. Hari ini ada bayi dibuang. Bayi perempuan ditemukan warga di dalam kardus yang diletakkan di perkebunan sawit tidak jauh dari permukiman warga di Desa Rintis, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Awalnya warga menduga kardus berisi buah sawit, namun saat dibuka berisi bayi dengan plasenta masih menempel. Warga kemudian membersihkan bayi yang diduga baru dilahirkan tersebut dan membawa ke bidan desa. Untuk memastikan kondisi kesehatannya, bayi ini kemudian dibawa ke Puskesmas Aikoti. ini saya kemanaan tahu goni di bawah sawit. Datang kemanaan dibuka, nggak tahu bayi. Kemanaan panggil-panggil, Mbak, ada bayi katanya. Jadi Mbak tengoklah di sana. Karena bayi itu, aku tengok kelimnya anak anu perempuan. Mbak ambil karena pusatnya belum dicepit, masih keluar darah. Takut kalau Mbak ada apa-apa, Mbak bungkus, Mbak pukul lah. Mbak ambil kan, udah Mbak ambil, baru panggil ke lorongnya, panggil bidan, dimandikan, dicepit, bersihkan, baru dibawa lah ke puskesmas. Sementara menurut pihak Puskesmas Aikoti, bayi dalam kondisi sehat. Untuk sementara, bayi tersebut dirawat di Puskesmas menunggu ada tindak lanjut dari pihak kepolisian. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Idi Syahputra, TV One mengabarkan. 3 pelaku pembunuh seorang pelajar di Jambi telah ditangkap. Seorang pelaku sakit hati karena korban mengejeknya. Seorang siswa Ahmad Sobri dinyatakan hilang 4 Oktober lalu saat magang di perusahaan yang berlokasi di Desa Lubuk Napal, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Korban kemudian ditemukan tinggal tulang belulang di dekat pondok di perkebunan sawit. Di dekat pondok ditemukan 3 pucuk senjata api. Polisi kemudian mendalami kasus ini dan menangkap 3 orang pelaku yang berkomplot membunuh korban. Ketiganya adalah karyawan di tempat korban magang. Seorang pelaku matkijang beralasan ia membunuh akibat sakit hati kerap diejek korban saat mereka bertemu di kantin perusahaan. Setelah membunuh, ia meminta bantuan 2 rekannya Yanto dan Santo untuk membuang jasad ke payau tak jauh dari pondok di perkebunan. Mengakui bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap saudara S adalah saudara AN alias NK dengan menggunakan 1 buah kayu bulat. Bahkan saudara SH dan saudara PH membantu mengangkat mayat saudara AS dan membuangnya ke dalam payung kecil. Ketiganya melakukan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Sarolangun, Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan.
Seorang pelaku kejahatan seksual diringkus polisi di Tanggamus, Lampung. Korban adalah pacar pelaku yang masih di bawah umur. Pemuda berinisial L tanpa melawan diringkus polisi di rumahnya di Desa Kerungu, Kecamatan Kota Agung, Tanggamus, Lampung. Ia adalah pelaku kejahatan seksual dengan korban kekasihnya yang masih di bawah umur setahun lalu. Agar tak mengadu ke orang tuanya, pemuda berusia 27 tahun ini mengancam akan menganiaya korban dan mengiming-imingi sejumlah uang. Jadi dengan modus pelaku memanggil korban sebanyak 3 kali ke rumahnya. Kebetulan memang TKP-nya ada di rumah pelaku dengan modus akan memberikan uang jajan. Jadi modusnya uang iming-iming. Iming-iming atau bujuk rayu. Pelaku kini terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Tanggamus, Lampung, Pujiansyah, Hardi, TV One mengabarkan. Dua penjamret ditangkap Polda Sumatera Selatan. Para pelaku hanya mengincar tas wanita yang sedang bersepeda berolahraga pagi. Dua penjamret ini diringkus Polda Sumatera Selatan setelah berulang kali beraksi dengan sasaran tas milik wanita yang tengah berolahraga pagi di Jalan Utama Kota Palembang. Terakhir mereka beraksi di Jalan Sekip. Korban ditarik hingga korban terjatuh terseret di jalan beraspal. Untuk pelaku, keduanya merupakan residivis dalam perkara yang sama. Oke, pasal ancaman? Pasal yang kita terapkan yaitu pasal 365, ancaman di atas 5 tahun. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku digelandang ke sel tahanan Polda Sumatera Selatan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu Rizal, TV One mengabarkan. Jasad seorang pria ditemukan di kebun tebu di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Jasad penuh luka dan ada jeratan di bagian leher. Jasad Jamil usia 71 tahun ditemukan warga di kebun tebu PTPN 7 Cinta Manis, Rayon 02, Desa Tanjung Batu, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Jasad sudah dalam kondisi mulai membusuk. Ada banyak luka pada jasad dan jeratan di leher. Jasad kemudian dievakuasi ke RSUD Ogan Ilir untuk divisum. Menurut pihak keluarga, korban yang bekerja sebagai penjaga kebun tak kunjung pulang, hingga kemudian jasadnya ditemukan. Orang lain, soalnya dia keninnya ke sapi, kalau masuk tebu, kalau makan tebu, kalau musim panas, nyangkut tebu tuh kalau terbakar. Dalam keadaan terguling, lehernya diikat dengan tali. Muka ditutup. Yo, pakai jaket. Yo. Sementara menurut pihak rumah sakit, dalam pemeriksaan awal, pada jasad ditemukan luka akibat benda tumpul dan benda tajam. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Berkat Arsyad, TV One mengabarkan. Satu terduga pelaku pembunuhan terhadap seorang ASN di Nias, Sumatera Utara telah ditangkap. Dua orang lainnya masih buron. Sempat kabur ke Riau, seorang terduga pelaku pembunuhan terhadap GL, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Nias Utara, Sumatera Utara, telah ditangkap. Terduga pelaku berinisial D, pelajar berusia 17 tahun. Sementara mengetahui dia telah ditangkap, seorang terduga pelaku lainnya, HZ, menyerahkan diri. Sementara seorang lainnya, B, masih buron. Dia mengaku membunuh korban di kawasan kantor Bupati Nias, Kecamatan Gunung Sitoli Selatan. Sementara polisi masih mendalami apa motif para pelaku menghabisi nyawa korban. Dieksekusi di area kantor Bupati Nias. Di daerah kantor Bupati Nias ya? Iya. Jadi semua perjalanannya masih kita dalami, ya. Akan kita rilis terus nanti secara berkala sampai dengan pencarian 2 DPO yang lain atau daftar pencarian orang, tersangka atas nama B dan tersangka atas nama H. Polisi telah menggelar prarekonstruksi di lokasi kejadian.
Polisi juga menyita sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, di antaranya mobil dinas milik korban hingga ikat pinggang korban yang digunakan para pelaku untuk membunuh. Sebelumnya, dengan niat menghilangkan jejak, jasad korban dibuang para pelaku ke Nias Selatan. Jasad ditemukan di semak-semak dalam kondisi mulai membusuk. Dari kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tv1news.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tv1news.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tv1news.com. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Pemirsa, terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf telah menjalani sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sidang diwarnai permohonan maaf dari kedua terdakwa dan juga isak tangis ibu Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa Bribka Ricky Rizal dan sopir Sambo Kuat Ma'ruf menjalani sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu kemarin. Persidangan menghadirkan 11 saksi yang berasal dari keluarga mendiang Yosua. Kedua terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf memohon maaf di hadapan orang tua Yosua. Dalam kesempatan ini saya bisa bertemu langsung dengan keluarga besar almarhum Brigadir Yosua. Saya ingin menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya rekan saya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Semoga almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga diberikan kekuatan dan kesabaran. Saya juga berharap kepada Ibu Rosti Simanjuntak, Bapak Samuel Huta Barat, serta keluarga besar almarhum Yosua untuk dapat memberikan maaf kepada saya atas kebodohan dan ketidaktahuan saya pada saat terjadi situasi saat itu. Saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Yosua. Dan semoga almarhum Yosua diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga besar diberi ketabahan dan kesabaran. Dan saya berharap biar proses pengadilan yang akan menentukan salah atau tidaknya saya, karena demi Allah
Saya tidak ada niat apa seperti yang didakwakan kepada saya. Terima kasih Yang Mulia. Sementara itu, Ibunda Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak, tak kuasa menahan tangis saat menanggapi permohonan maaf dari Kuat Ma'ruf. Rosti bahkan mempertanyakan apa hubungan Kuat Ma'ruf dengan Putri Chandrawati. Jadi kata maaf itu jangan hanya di bibir seperti Ferdy Sambo dan Putri. Hanya di bibir kata maafnya. Berikan itu dari hati nuranimu yang sangat dalam. Berikan itu di depan Tuhan. Tapi satu pun kalian di rumah Ferdy Sambo itu mengikuti skenario atasanmu itu. Dan putrimu yang kau banggakan itu. Ada apa kamu dengan si putri itu? Kuat Ma'ruf. Ada apa? Siapa kamu di dalam itu? Siapanya si putri kamu? Sampai kamu mendesak. Pihak keluarga Yosua juga menyayangkan permintaan maaf para terdakwa baru disampaikan di dalam persidangan. Sidang keduanya akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda yang sama. Tim TV One mengabarkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Komnas HAM menyerahkan hasil investigasi Komnas HAM terhadap tragedi sepak bola Kanjuruhan Malang kepada Menko Polhukam. Menko Polhukam Mahfud MD akan meneruskan laporan tersebut kepada pemerintahan sebagai referensi mengambil langkah lanjutan terhadap tragedi Kanjuruhan. Hari ini saya atas nama pemerintah menerima laporan hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM atas tragedi sepak bola di Kanjuruhan Malang. Saya sudah berdiskusi, sudah paham apa semua isinya dan fakta-fakta yang menjadi pendukungnya. Tetapi saya tentu hanya akan menampung ini untuk disampaikan ke pemerintah dalam rangka mengambil langkah-langkah lanjutan sejauh yang diperlukan, baik langkah jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau jangka pendek itu mungkin penegakan hukum dan tindakan administratif, jangka menengahnya penyataan organisasi, jangka panjangnya perlengkapan infrastruktur yang halus maupun yang keras. Yang harus itu tata aturan pengorganisasian yang lebih bagus ditambah dengan sarana prasarana fisik ya. Komnas HAM menyerahkan hasil laporan investigasi tragedi Kanjuruhan ke Kemenko Polhukam. Nantinya hasil laporan itu akan diserahkan oleh Kemenko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo. Kamis 3 November 2022, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyerahkan laporan akhir hasil penyelidikan kasus tragedi Stadion Kanjuruhan Malang kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Selanjutnya, laporan hasil investigasi ini akan diserahkan Menko Polhukam Mahfud MD langsung kepada Presiden Joko Widodo. Laporan yang berjudul 7 hak asasi diinjak di Kanjuruhan menyebutkan bahwa Komnas HAM telah menyimpulkan terjadi 7 pelanggaran HAM dalam tragedi Stadion Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Yang perlu kami jelaskan bahwa laporan yang kami buat adalah laporan yang sangat komprehensif dan tentu saja sebagai lembaga hak asasi manusia kami menggunakan instrumen-instrumen hak asasi manusia. Terjadi satu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, ada 7 poin kami sebut di sini, yang itu mengakibatkan 135 orang meninggal dunia. Jadi ini satu peristiwa besar. Dan ada ratusan lagi orang yang cedera, ada kerusakan properti baik milik pemerintah maupun milik masyarakat. Jadi ini tidak bisa kita anggap ringan. Ini persoalan sangat serius. Karena itu isi laporan ini poinnya adalah meminta supaya ada evaluasi menyeluruh. Yang itu tentu saja kita meminta kepada Bapak Presiden untuk ikut bertanggung jawab membereskan tata kelola sepak bola kita.
Komnas HAM menyerahkan laporan hasil investigasi tragedi Stadion Kanjuruhan beberapa pekan usai tim gabungan independen pencari fakta Kanjuruhan menyerahkan laporan mereka kepada Jokowi pada 14 Oktober lalu. Tragedi Stadion Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur terjadi pada Sabtu malam 1 Oktober 2022 usai pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya. Sebanyak 135 supporter Arema FC meninggal dalam insiden tersebut dan ratusan korban lainnya mengalami luka-luka. Dari Jakarta, Elva Rizka Bayu Rustam, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Indonesia mulai berhasil membangun industri pertahanan dalam negeri. Salah satunya adalah dengan menciptakan remote control weapon system. Untuk melihat bagaimana sebenarnya sistem persenjataan canggih buatan anak bangsa ini, berikut liputan reporter Elva Rizka Bayu dan juru kamera Indra Galih. Pemirsa, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menyelenggarakan pameran alutsista terbesar di Asia Tenggara yang disebut dengan Indo Defense 2022. Nah, kami mendapatkan informasi pemirsa bahwa ada 59 negara yang ikut dalam pameran Indo Defense 2022 ini. Nah, tentunya sejumlah alutsista ini dipamerkan atau diperagakan oleh masing-masing booth yang terdiri dari berbagai negara. Saya akan mengajak Anda pemirsa, tentunya kita akan melihat alutsista yang berasal dari negara kita sendiri, produk asli Indonesia. Ini adalah remote control weapon system. Nah, pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk bertanya lebih lanjut tentang produk anak negeri yang bisa Anda lihat gambarnya di belakang saya ini. Saya akan langsung mengajak Anda untuk langsung mewawancarai Direktur dari PT Respati Solusi Rekatama. Halo Bapak. Halo Mbak, selamat Dengan Bapak? Saya Dita Yudhistira, Mbak. Bapak Dita, Pak boleh dijelaskan nggak Pak ini kalau RCWS gitu ya Pak, ini kita nyebutnya gimana nih Pak? Ini sebetulnya kita sebutnya Remote Control Weapon System, Mbak. Sistem kendali senjata jarak jauh. Nah, jadi ini sebetulnya sebagai pengganti, Mbak, karena kalau sekarang ini sebetulnya sebagai pengganti, Mbak, karena sekarang itu kalau kita di atas kendaraan senjatanya kan dipegang begini, Mbak. Nah, dengan adanya sistem seperti ini maka operator bisa mengendalikannya dari dalam kendaraan. Pertama, dia jadi terlindung dari tembakan musuh. Kemudian dengan adanya sensor-sensor dan sistem elektronik, perkenaan lebih baik, kemudian bisa beroperasi dalam kabut, malam hari, begitu Mbak kira-kira. Terima kasih atas waktunya Bapak, juga terima kasih atas waktunya bersama TV One. Nah pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan Direktur PT Respati, dan ini juga tentunya menjadi kabar baik begitu ya, bahwa karya dari anak negeri ini tidak kalah bersaing dengan produk-produk yang ada yang dipamerkan di Indo Defense 2022 ini. Dari Jakarta, Elva Rizka Bayu, Indra Galih, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan kabar lainnya usai jeda. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget?
Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omicron di Jakarta Barat. Lembaga negara kita memastikan kesehatan dan menjaga dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. TV1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. TV1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Anda kembali di Kabar Sumatera. Pemirsa tidak terima ditegur karena parkir mobil menghalangi jalan, pelaku langsung menyerang korbannya dengan senjata tajam di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Keributan antar tetangga ini terjadi pada Mei lalu di Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hingga kemudian, seorang pria terlihat datang menyerang. Keributan dipicu salah satu pihak keberatan lahannya digunakan untuk parkir kendaraan. A menegur F yang memarkir mobil di kebun A tanpa izin dan menghalangi jalan keluar. Tak terima ditegur, F menyerang A dan anaknya. Akibatnya, A terluka di sekujur tubuh. A dan F kemudian saling lapor polisi. Kenapa di awal tidak ada keadilan? Pelaku yang sudah hampir mati, yang kami bilang percobaan pembunuhan, tidak ditangkap. Ingat ya, hari ini tidak ditangkap, sampai sekarang tidak ditangkap. Udah berapa lama kasus itu? Kasus ini dari bulan 5. Penganiayaan anak juga sampai sekarang katanya SPDP-nya udah ke jaksa, tapi kami belum terima SPDP. Sementara menurut pihak Polda Sumatera Selatan, dalam kasus ini, kedua pihak yang bertikai seluruhnya sudah ditetapkan menjadi tersangka. Mereka terima laporannya, diproses bersama-sama, kemudian saat ini perkaranya sudah ke-21. Tinggal menunggu tahap 2. Nah, sementara belum bisa tahap 2 karena salah satu pihak ketika dipanggil oleh penyidik belum datang. Nah, untuk status 2 terlapor ini apa, Bulan? Ya sama-sama tersangka. Sudah tersangka, Bulan? Kan saling lapor, jadi sama-sama tersangka. Nah, jadi tiga-tiganya tersangka. Kasus pertikaian antar tetangga ini masih bergulir. Gara-gara permasalahan parkir, kini berujung kedua pihak harus menjalani proses hukum. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Demikian Kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmine Rahmadi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.